Action. Action. Oh, udah. Baik lagi bareng gue Doni Zola di TV sebelah. Kali ini kita akan membahas beberapa big match pekan ini. Ada dari Liga Inggris dan juga ada dari Liga Italia. Dari Liga Inggris pertama gue akan ngebahas Chelsea akan menghadapi Manchester City. Nah, ini adalah ulangan partai final Liga Champion musim lalu, di mana saat itu Chelsea unggul 1-0 melalui gol Kai Havertz. Nah, terkait dengan pertandingan big match pekan ini, akan bertanding itu hari Sabtu jam 6 sore. Ini luar biasa menurut gua, Liga Inggris sangat mengerti kebutuhan para penonton Asia tentunya. Karena kita tahu bahwa Asia adalah market paling besar bagi Liga Inggris. Chelsea menghadapi Manchester City. Dua pelatih brilian menurut gua, antara Thomas Tuchel dan juga Pep Guardiola. Ini perang strategi. Kedua pelatih sama-sama senang bermain dengan ball possession. Nah, tapi yang membedakan mungkin Tuchel tidak anti untuk memainkan defense seperti saat Chelsea menghadapi Liverpool dengan 10 pemain di babak kedua. Ini akan sangat menarik. Pertemuan terakhir, bahkan 3 pertemuan terakhir, City selalu kalah di tangan Tuchel. Nah, ini akan membuat pertemuan mereka di pertama kalinya musim ini bisa menentukan jalan ke depannya seperti apa di Liga Inggris. Pekan sebelumnya Chelsea unggul 3-0 di kandang Tottenham Hotspur melalui gol dari Thiago Silva, lalu dari Kante dan juga Rudiger. Sedangkan City ditahan oleh Southampton. Nah, ini sebuah hal anomali karena ada seorang pelatih meminta penonton tuh datang ke stadion. Ini menjadi semacam cemooh juga karena Guardiola sendiri bahkan dicemooh oleh para pendukungnya untuk fokus aja ke pertandingan, nggak usah mikirin berapa jumlah penonton yang hadir. Sedangkan Guardiola mengharapkan tentunya support dari pendukung Manchester City di kandang Chelsea nantinya. Chelsea sendiri sudah melakoni 5 pertandingan, 4 kali kemenangan dan 1 kali imbang, membawa anak asuh Thomas Tuchel ini berada di puncak klasemen sementara, walaupun poinnya sama ya dengan Liverpool dan juga dengan Manchester United. Sedangkan Manchester City sudah melakoni 5 pertandingan juga, 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Kekalahan diderita di pekan pertama saat menghadapi Tottenham Hotspur. Ini membuat Guardiola sepertinya tidak begitu yakin dengan jalan City di awal-awal musim. Terkait dengan pertandingan besok di Stamford Bridge di kandang Chelsea FC, menurut gua pertandingan tersebut akan menyajikan dua tim memperagakan ball possession. Tapi kita tahu bahwa Guardiola sendiri sangat anti defense, artinya selalu melakukan pressure ke daerah lawan. Sedangkan Thomas Tuchel tidak anti melakukan defense di area sendiri seperti yang diperagakan pada saat menghadapi City di final Liga Champions kemarin. Untuk prediksi sendiri dengan kekuatan berimbang kedua tim, sebetulnya hasil imbang adalah yang sangat realistis. Tapi kita tahu bahwa Chelsea di tangan Thomas Tuchel ini sangat luar biasa. Bahkan pada saat pertandingan pekan lalu menghadapi Tottenham Hotspur, walaupun di babak pertama dikurung habis-habisan, tapi di babak kedua Tuchel selalu punya solusi untuk menghadapi tim-tim yang mereka hadapi. Jadi prediksi gua sendiri Chelsea akan unggul tipis, skor 1-0 atau 2-1. Oke, selanjutnya ada pertandingan derby London Utara antara Arsenal akan melawan Tottenham Hotspur. Nah, ini menurut gua pertandingan yang seru nih. Pada saat di awal-awal Spurs oke nih, ya kan? Tapi 2 pertandingan terakhir kalah dari Crystal Palace, kalah dari Chelsea. Sedangkan Arsenal justru 2 pertandingan terakhir memetik kemenangan, walaupun skornya tipis-tipis aja. Dan kita tahu lah emang kalau di London ya yang paling terbaik adalah Chelsea FC tentunya. Nah, kalau gue melihat itu pertandingan antara si Arsenal melawan Tottenham Hotspur sendiri, ini 2 pertaruhan 2 pelatih ya, Arteta dan Nuno Espirito Santos. Ini 2 pelatih yang menurut gua beda gaya bermain. Nuno sendiri sebenarnya pragmatis. Tottenham pun nggak menang banyak ya, artinya skornya pun 1-0 lawan City. Itu nggak pernah menang banyak, tapi selalu efektif Nuno Santos ini. Sedangkan Arteta sebetulnya mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa di 3 pertandingan awal. Bahkan tagar Arteta out tuh udah menggema banget tuh. Hampir seluruh pendukung Arsenal tuh pengen banget Arteta keluar. Karena dianggap sebagai salah satu masalah terbesar dalam tim. Pembelian pemain, segala macam yang dianggap tidak efektif. Karena Arsenal adalah tim Inggris yang paling banyak belanja pemain ya ternyata. Dibanding tim-tim papan atas lainnya. Walaupun Arsenal kayaknya untuk saat ini belum bisa dianggap sebagai papan atas. Nah itu menurut gua memang agak sedikit berat buat Arteta mengangkat itu semua. Tapi ini main
di kandang Arsenal, Emirates Stadium. Arteta nggak boleh kehilangan muka lagi. Menurut gua ini pertaruhan terbesar Arteta. Kalau sampai dia kalah, mungkin lagu Sack in the Morning itu akan menggema di Emirates Stadium. Karena ini penting banget. Apakah akan menjadi kemenangan ketiga buat Arsenal atau justru titik baliknya bagi Tottenham Hotspur? Kalau prediksi gua, Arsenal akan unggul tipis tapi 1-0 atau 2-1. Gue yakin Arsenal bisa memanfaatkan momen 2 kemenangan beruntun sebelumnya. Apalagi clean sheet, selalu clean sheet ya mereka. Dan itu sangat penting bagi Arsenal. Sedangkan Spurs sendiri kayaknya agak sedikit limbung. Kelihatan di babak kedua saat menghadapi Chelsea itu mereka agak sedikit kesulitan. Tapi wajar sih karena Chelsea juga adalah salah satu tim terbaik saat ini di Liga Inggris. Bahkan di Eropa karena mereka juara Eropa sebelumnya. Itu prediksi gue tentang derby London Utara. Dari Liga Inggris kita nyebrang ke Liga Italia, di mana pekan ini akan terjadi derby della Capitale antara AS Roma lawan Lazio. Nah ini juga pertandingannya yang bikin menarik ini, dua pelatih kedua tim itu pernah menukangi Chelsea FC di Liga Inggris. AS Roma kita tahu ada di Special One Jose Mourinho, dan sedangkan di Lazio ada Maurizio Sarri. Nah ini gue bilang dua-duanya pelatih sangat punya ciri khas masing-masing. Di AS Roma, gue ngelihat Mourinho itu seperti lahir kembali. Kemarin ada pertandingan yang menit terakhir AS Roma tuh bisa nyetak gol. Wah, langsung keluar tuh Mourinho aslinya tuh. Dia lari ngerayain bareng pemain-pemain AS Roma lainnya. Nah itu menurut gue Mourinho. Tidak seperti Mourinho yang pada saat menukangi Madrid atau Chelsea part 2 gitu kan. Nah MU itu sama sekali gue lihat tuh bukan Mourinho menurut gue. Mourinho itu adalah Mourinho FC Porto, Chelsea angkatan pertama ya, dan juga Inter Milan pada saat treble. Itu baru Mourinho. Dan ini kenapa kita bahas Mourinho, karena ini media darling ya. Dia sangat menarik sekali untuk dibahas. Dan saat ini AS Roma dipegang Mourinho itu betul-betul banyak banget pemain-pemain yang bisa diandalkan. Ya ada Pellegrini di depan. El Shaarawy juga kemarin mencetak gol. Juga Remy Abraham yang dibeli dari Chelsea FC. Nah ini menurut gua pemain-pemain yang bisa menjadi kartu as Mourinho pada saat menghadapi Lazio. Nah sedangkan Maurizio Sarri kita tahu bahwa terakhir menukangi Chelsea meraih trofi itu pertama kalinya, trofi major itu di Chelsea dia. Itu Piala Eropa ya, Euroleague. Nah itu kalau nggak salah menghadapi Arsenal ya di Baku kalau nggak salah. Nah itu saat itu masih ada Eden Hazard. Sarri sendiri menukangi Lazio sebetulnya lumayan oke lah. Dari 4 kali main, 2 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Tapi dia tuh selalu mengandalkan Ciro Immobile. Nah Ciro Immobile ini striker timnas Italia ini udah mencetak 5 gol dari 4 pertandingan yang dilakoni oleh Lazio. Menurut gua ketergantungan ini bisa menjadi bumerang bagi Lazio di derby della Capitale nanti. Kita tahu bahwa barisan pertahanan AS Roma pun sangat bagus ya di tangan Jose Mourinho. Ini betul-betul Mourinho ini kan kita tahu spesialis parkir rebusnya juga sangat bagus. Nah ini derby kali ini gue yakin Mourinho akan unggul dengan AS Romanya bisa gol lebih dari 1 ya. Gue pegang AS Roma di derby della Capitale pekan ini. Oke, itu udah tadi ada 3 pertandingan yang gue bahas, yaitu preview pertandingan dari Chelsea City, Arsenal Spurs, dan juga terakhir AS Roma menghadapi Lazio di derby della Capitale Roma. Nah, gue sangat terbuka dengan saran-saran lo semua. Maklum ini channel baru ya, channel YouTube baru. Tentu butuh saran-saran. Selain itu juga gue akan bahas beberapa fakta-fakta menarik sepak bola tentunya. Gak cuma Eropa, kita juga bicara Liga Indonesia. Lo tau lah gue juga kan pecinta sepak bola banget ya kan. Nah kalau buat lo yang suka taruhan, ini juga bisa jadi acuan buat lo. Karena juga beberapa kali gue nebak bener ya kan. Kemarin juara Euro, gue nebak bukan cuma siapa yang menang, tapi juga skor dan juga bagaimana jalannya pertandingan. Copa America aja juga gue nebak bener menang 1-0 Argentina. Nah itu dia, siapa tahu bisa menjadi acuan lo berjudi, tapi dosanya lo aja ya, jangan sama gue ya. Oke, itu aja channel TV sebelah. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, di follow juga. Ada Instagramnya juga, Instagram gue juga follow ya. Ingat udah centang biru, asik. Oke, jangan lupa lakukan komen, like, share video ini. Oke, sampai ketemu lagi di TV sebelah yang selalu terdepan dari yang sebelah.